Izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Lavilana Auradita dengan NPM terakhir 327. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang masalah persediaan dan konsep dasar. Pertama-tama, persediaan itu apa sih? Aset untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Perusahaan dagang itu sendiri hanya persediaan barang dagang. Perusahaan manufaktur itu ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Masalah dalam persediaan itu pertama menentukan apakah barang termasuk persediaan atau biaya. Yang kedua ada penentuan waktu pengakuan atau barang sudah dijual atau belum. Terus ada sistem pencatatan persediaan. Pertama ada perpetual, itu dicatat setiap transaksi atau real time. Yang kedua ada periodik, ini dihitung di akhir periode. Terus selanjutnya ada komponen biaya persediaan, ada biaya pembelian atau harga pajak dan transportasi. Terus yang kedua ada biaya produksi seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Terus yang tidak termasuk itu adalah biaya penjualan dan administrasi. Selanjutnya ada penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Konsep dasar HPP itu sendiri, HPP adalah biaya barang yang terjual selama periode. Rumusnya HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Langkah perhitungannya, yang pertama hitung barang tersedia untuk dijual, yang kedua tentukan persediaan akhirnya, ketiga selisihnya sama dengan HPP. Metode penilaian persediaan, pertama ada FIFO, first in first out, barang pertama masuk sampai pertama keluar. Terus yang kedua ada average, rata-rata, menggunakan rata-rata biaya. Terus yang ketiga ada identifikasi khusus untuk barang unik atau mahal. Terus pentingnya HPP itu adalah menentukan laba kotor dan laba bersih. Terus kesalahan persediaan ini langsung mempengaruhi laporan keuangan. Laba bisa terlalu besar atau kecil. Perkenalkan, nama saya Salwas Nafida dengan NPM 388. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang barang apa saja yang termasuk dalam persediaan. Persediaan sendiri itu adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Suatu barang diakui sebagai persediaan ketika perusahaan sudah memiliki kendali atas barang tersebut. Dalam perusahaan dagang, persediaan biasanya berupa barang dagangan yang siap dijual, sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan itu dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, selain itu ada beberapa kondisi khusus yang perlu diperhatikan, misalnya barang dalam perjalanan yang pencatatannya tergantung pada siapa yang memiliki hak kepemilikan. Lalu ada juga barang konsinyasi atau barang yang dititipkan untuk dijual, namun kepemilikannya tetap berada pada pihak pengirim. Nah, dengan memahami hal ini, perusahaan dapat mencatat persediaan dengan lebih tepat. Selanjutnya, kita membahas biaya yang termasuk dalam persediaan. Biaya persediaan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan membuatnya siap untuk dijual. Biaya ini disebut juga sebagai biaya produk. Nah, contohnya itu meliputi harga pembelian, pajak dan biaya masuk, biaya transportasi, serta biaya produksi seperti tenaga kerja dan overhead. Namun, tidak semua biaya itu dimasukkan ke dalam persediaan. Biaya seperti biaya penjualan dan biaya administrasi itu termasuk ke dalam biaya periode. Nah, jadi tidak dicatat sebagai persediaan. Hal ini penting karena penentuan biaya persediaan akan mempengaruhi nilai aset dan juga laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam mengklasifikasikan biaya agar laporan keuangan tetap akurat. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Asumsi aliran mana yang harus diadopsi? Saat perusahaan membeli barang dengan harga berbeda-beda, mereka perlu menentukan biaya mana yang dianggap terjual dan mana yang masih tersisa. Ada 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama identifikasi spesifik. Setiap barang dilacak satu persatu. Ciri-cirinya, biaya yang dicatat atau biaya asli barang tersebut cocok untuk barang yang mahal, unik, jumlahnya sedikit seperti mobil, perhiasan. Kelebihannya biaya sesuai barang nyata dan kekurangannya tidak praktis untuk barang banyak dan bisa dimanipulasi. Next, FIFO itu first in first out.
Barang yang dibeli duluan dianggap terjual duluan. Ciri-cirinya persediaan akhir sama dengan barang terbaru. Cocok untuk barang yang memang mengalir, seperti makanan. Kelebihannya itu mendekati kondisi nyata. Lalu persediaan akhir mendekati harga sekarang. Lalu sulit dimanipulasi. Kekurangannya, laba bisa dilihat tidak realistis saat harga berubah. Yang ketiga, biaya rata-rata. Semua barang dianggap punya biaya rata-rata. Itu ciri-cirinya, harga barang dihitung dari rata-rata semua pembelian. Tidak peduli mana barang yang dijual. Kelebihannya paling sederhana, praktis, objektif, dan sulit dimanipulasi. Dan kekurangannya tidak mencerminkan kondisi nyata tiap barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoironisa dengan NPM akhir 407. Dampak kesalahan persediaan. Kesalahan dalam catatan persediaan akan mempengaruhi harga pokok penjualan, laba bersih, aset atau persediaan, dan laporan keuangan. Jika persediaan akhir terlalu kecil, maka HPP akan terlalu besar, laba bersih akan terlalu kecil, dan aset akan terlalu kecil. Sedangkan jika persediaan akhir terlalu besar, HPP akan terlalu kecil, laba bersih akan terlalu besar, dan aset akan terlalu besar. Saya Majanilta dengan MPM Mahir 281. Selanjutnya ada asumsi aliran biaya LIFO. IFRS melarang penggunaan metode LIFO karena nilai persediaan yang dilaporkan tidak mencerminkan biaya terkini, meskipun LIFO bisa mencocokkan biaya terbaru dengan harga sekarang. IASB menilai metode ini tidak konsisten antara pengukuran laba rugi dan nilai persediaan. Namun, LIFO masih diperbolehkan di Amerika Serikat dan beberapa negara untuk tujuan pajak karena dapat memberikan penghematan pajak. LIFO merupakan metode yang mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan, yang dimana dalam sistem persediaan periodik diasumsikan bahwa barang yang dijual berasal dari pembelian paling baru, sedangkan persediaan akhir dihitung dari unit yang tersisa berdasarkan jumlah total tanpa memperhatikan urutan waktu penjualan. Sebenarnya perbedaan terjadi karena pada LIFO sistem perpetual, setiap transaksi penjualan langsung dicocokkan dengan pembelian terakhir saat itu. Sedangkan sistem periodik mencocokkan total penjualan dengan pembelian selama satu periode, sehingga hasil persediaan akhir dan harga pokok penjualan bisa berbeda. Dalam perbandingan metode, saat harga naik, FIFO menggunakan biaya lama yang lebih murah sehingga laba menjadi paling tinggi. LIFO menggunakan biaya terbaru yang lebih mahal sehingga laba paling rendah, namun pajak lebih kecil dan kas lebih besar. Sedangkan metode rata-rata menghasilkan nilai di antara keduanya. Nama saya Faizan Nabila dengan NG yang terakhir 412. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian klasifikasi persediaan. Nah, pada perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu barang dagang yang siap dijual. Sedangkan para perusahaan manufaktur, persediaan ini dibagi menjadi tiga. Pertama, bahan baku, yaitu barang yang belum diproses. Kedua, barang dalam proses, yaitu barang yang sedang diproduksi. Lalu yang ketiga, barang jadi, yaitu produk yang sudah selesai dan siap untuk dijual. Dalam proses produksi, biaya persediaan juga mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, lalu di slide selanjutnya yaitu ada sistem dan pengakuan persediaan. Ada dua sistem yang digunakan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Pada sistem perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga selalu update. Sedangkan pada sistem periodik, pencatatan dilakukan secara berkala dalam persediaan dihitung di akhir periode melalui perhitungan fisik. Nah, yang terakhir, persediaan diakui saat hak kepemilikan barang sudah berpindah ke perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh syarat pengiriman, konsinyasi, dan Perkenalkan, saya Tommy Afil Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan. Nah, metode pertama adalah FIFO, yaitu first in first out, yang artinya barang yang pertama dibeli itu akan dijual terlebih dahulu. Nah, metode ini sesuai dengan kondisi nyata, terutama untuk barang atau produk yang punya kadaluarsa seperti makanan. Nah, kalau harganya naik, FIFO ini akan memberikan laba yang lebih tinggi karena HPP-nya masih menggunakan harga yang lama
yang lebih rendah sehingga persediaan akhir mencerminkan harga yang terbaru. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Metode kedua yaitu LIFO atau last in first out. Di sini barang yang terakhir dibeli justru akan dijual terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi harga naik, metode ini tuh akan menghasilkan laba yang lebih rendah karena HPP itu menggunakan harga yang terbaru dan biasanya jauh lebih mahal. Akibatnya pajak yang dibayar juga bisa lebih kecil. Namun metode ini tidak diperbolehkan oleh IFRS. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata atau average. Di metode ini tuh semua harga pembelian dijumlahkan lalu dibagi dengan total unit untuk mendapatkan harga rata-rata. Nah, metode ini cocok untuk perusahaan yang persediaan harganya itu berubah-ubah. Nah, hasilnya lebih stabil karena laba tidak terlalu tinggi seperti Vivo dan tidak terlalu rendah seperti Livo, sehingga dianggap netral. Nah, kalau dibandingkan ketiganya, ketiga metode ini tuh punya dampak yang beda terhadap laporan keuangan. Kalau Vivo menghasilkan laba yang tinggi dan persediaan akhir yang besar saat harga naik, sedangkan Livo menghasilkan laba lebih rendah. Nah, kalau average itu ada di tengah-tengah. Jadi pemilihan metode ini tuh sangat berpengaruh terhadap laba, pajak, dan nilai persediaan suatu perusahaan.